Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutmainah, NIM 200512140226 dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari komputer. Nah, sebelum kita mengenal sejarah komputer, alangkah baiknya kita mengenal apa itu yang dimaksud dengan komputer. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Maudsley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Saat ini memulai pengoperasian ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat besar. Dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Namun, kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecah masalah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card, serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior design. Sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Dan 6. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. 7. Memiliki kapasitas simpan yang kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic card sebagai memori utama. Dan yang ke-10, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Sejarah komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965, transistor. Tabung vakum yang mulanya berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor, yaitu pada generasi kedua. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum untuk bahasa pemrograman. Juga telah dikembangkan jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin. Untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Ciri-ciri komputer generasi kedua. 1.
telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core stroke. Ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Keenam, kinerjanya lebih cepat. Ketujuh, daya listrik lebih kecil. Dan yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit, yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software akan lebih meningkat. 3. Harga kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. 7. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. 8. Komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Yang ke-10, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Komputer pada generasi keempat, mikroprosesor, yaitu pada tahun 1971 hingga sekarang, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubung menjadi satu. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat, seperti diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang biasa disebut dengan laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1.
dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. 2. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, yaitu sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI. Teknologi yang memungkinkan pendataan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan parallel processing atau pemrosesan secara paralel dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dengan parallel processing, komputer akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pemrosesan yang sangat banyak dengan lebih cepat, sebab menggunakan beberapa buah prosesor yang dapat bekerja sama secara paralel. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon. Menggunakan bahasa yang digunakan manusia tidak cukup sampai di situ. Komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitar serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. 2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Dan yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.